Kamu pernah dengar istilah, uang bukan segalanya? Bener sih, tapi tanpa uang, segalanya jadi susah. Video ini akan membongkar 10 mindset yang bikin kalian sulit kaya, dan cara mengubahnya jadi mindset jutawan. 1. Mentalitas cukup. Salah satu pola pikir yang perlu diubah adalah mentalitas cukup. Banyak orang merasa puas dengan apa yang mereka miliki saat ini, tetapi untuk mencapai kekayaan, kita perlu mengembangkan mentalitas pertumbuhan. Ini berarti kita harus selalu mencari peluang baru untuk meningkatkan pendapatan dan aset kita. Orang-orang Tionghoa yang sukses seringkali memiliki ambisi yang besar dan tidak takut untuk mengambil risiko yang terukur. Mereka percaya bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, mereka bisa mencapai lebih dari sekadar cukup. Mengubah pola pikir ini juga berarti berani bermimpi besar. Jangan ragu untuk menetapkan tujuan yang tinggi dan berusaha mencapainya. Dengan memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, kita bisa lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mencari cara untuk mewujudkannya. Ingat, kekayaan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kebebasan untuk mengejar impian kita. 2. Takut berhutang. Pola pikir selanjutnya yang perlu dibuang adalah ketakutan terhadap hutang. Banyak orang menganggap semua hutang itu buruk, padahal sebenarnya ada hutang yang bisa menjadi alat untuk mempercepat pencapaian kekayaan. Misalnya, hutang untuk investasi properti atau bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan. Orang-orang Tionghoa yang sukses seringkali menggunakan leverage keuangan dengan bijak, memanfaatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan aset. Penting untuk memahami perbedaan antara hutang baik dan buruk. Hutang baik adalah yang digunakan untuk investasi yang dapat memberikan pengembalian lebih besar daripada bunga yang dibayarkan. Dengan mempelajari cara mengelola hutang dengan bijak, kita bisa memanfaatkan peluang yang ada dan mempercepat perjalanan menuju kekayaan. 3. Menganggap investasi berisiko. Selanjutnya, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap investasi. Banyak orang menganggap investasi itu berisiko dan memilih untuk tidak terlibat sama sekali. Namun, jika kita ingin mencapai kekayaan, kita harus belajar untuk memahami dan mengelola risiko tersebut. Pelajari berbagai instrumen investasi, diversifikasi portofolio, dan jangan takut untuk mengambil risiko yang terukur. Orang-orang Tionghoa yang sukses seringkali memiliki pemahaman mendalam tentang pasar dan berinvestasi untuk jangka panjang. Investasi bukan hanya tentang mencari keuntungan cepat, tetapi juga tentang membangun kekayaan secara bertahap. Dengan mempelajari cara berinvestasi yang cerdas, kita bisa membuat uang kita bekerja untuk kita. Ingat, semakin awal kita mulai berinvestasi, semakin besar potensi pertumbuhannya di masa depan. 4. Berhemat secara ekstrim. Berhemat itu penting. Tetapi ada kalanya berhemat secara ekstrim justru bisa menghambat pertumbuhan kekayaan kita. Alih-alih hanya fokus pada penghematan, kita juga perlu memikirkan cara untuk menginvestasikan sebagian dari penghasilan kita. Orang-orang Tionghoa yang sukses seringkali berinvestasi di aset yang dapat menghasilkan passive income, seperti properti atau bisnis. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mengandalkan gaji bulanan, tetapi juga memiliki sumber pendapatan tambahan. Jadi, cobalah untuk menemukan keseimbangan antara berhemat dan berinvestasi. Alih-alih hanya menabung, pikirkan tentang bagaimana uang yang kamu simpan bisa bekerja untukmu. Dengan berinvestasi secara bijak, kamu bisa menciptakan aliran pendapatan yang akan membantu mencapai tujuan finansialmu lebih cepat. 5. Tidak percaya diri. Pola pikir selanjutnya yang perlu diubah adalah kurangnya percaya diri. Banyak orang merasa ragu untuk memulai bisnis atau mengambil peluang baru karena takut gagal. Namun, percaya pada kemampuan diri sendiri dan ide-ide yang dimiliki sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Orang-orang Tionghoa yang sukses seringkali memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan gigih dalam mengejar tujuan mereka. Mereka tidak membiarkan ketakutan menghalangi langkah mereka. Membangun kepercayaan diri bisa dimulai dengan menetapkan tujuan kecil dan mencapainya. Setiap pencapaian, sekecil apapun, akan meningkatkan rasa percaya dirimu. Ingat,
Setiap orang sukses pernah mengalami kegagalan, tetapi yang membedakan mereka adalah kemampuan untuk bangkit dan terus berusaha. 6. Memandang uang sebagai jahat. Banyak orang memiliki pandangan bahwa uang itu jahat atau hanya membawa masalah. Padahal, uang itu hanyalah alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan kita. Mengubah cara pandang ini sangat penting. Gunakan uang untuk mencapai impianmu dan membantu orang lain. Orang-orang Tionghoa yang sukses seringkali menggunakan kekayaan mereka untuk beramal dan membantu komunitas. Dengan cara ini, mereka tidak hanya membangun kekayaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Jadi, cobalah untuk melihat uang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan memanfaatkan uang dengan bijak, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. 7. Kurang disiplin keuangan. Disiplin keuangan adalah kunci untuk mencapai kekayaan. Banyak orang yang tidak memiliki anggaran atau tidak melacak pengeluaran mereka, sehingga sulit untuk mengelola keuangan dengan baik. Orang-orang Tionghoa yang sukses seringkali memiliki kebiasaan menabung dan berinvestasi secara konsisten. Mereka tahu betapa pentingnya memiliki rencana keuangan yang jelas dan disiplin dalam mengikutinya. Membuat anggaran dan melacak pengeluaran bisa menjadi langkah awal yang baik. Dengan mengetahui kemana uangmu pergi, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang pengeluaran dan investasi. Disiplin dalam mengelola keuangan akan membantumu mencapai tujuan finansial dengan lebih cepat. 8. Tidak mau belajar dan berkembang. Pola pikir yang perlu diubah selanjutnya adalah kurangnya keinginan untuk belajar dan berkembang. Dunia keuangan dan bisnis selalu berubah, dan penting untuk terus memperbarui pengetahuan kita. Ikuti seminar, baca buku, dan berjejaring dengan orang-orang sukses. Orang-orang Tionghoa yang sukses seringkali memiliki semangat belajar yang tinggi dan selalu mencari pengetahuan baru untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dengan terus belajar, kita bisa menemukan peluang baru dan menghindari kesalahan yang sama di masa lalu. Jangan pernah merasa puas dengan pengetahuan yang dimiliki saat ini. Selalu ada hal baru yang bisa dipelajari, dan itu akan membantumu menjadi lebih sukses di masa depan. 9. Memandang waktu sebagai tak terbatas. Waktu adalah aset yang sangat berharga, dan kita perlu memanfaatkannya dengan baik. Banyak orang yang menganggap waktu mereka tidak terbatas, sehingga menunda-nunda untuk mencapai tujuan finansial. Orang-orang Tionghoa yang sukses seringkali sangat menghargai waktu dan produktivitas. Mereka tahu bahwa setiap detik yang terbuang adalah kesempatan yang hilang untuk mencapai impian mereka. Cobalah untuk membuat rencana harian atau mingguan yang jelas untuk mencapai tujuanmu. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif, kamu bisa bekerja lebih produktif dan lebih cepat mencapai tujuan finansialmu. Ingat, waktu adalah uang, jadi gunakanlah dengan bijak. 10. Takut gagal. Terakhir, kita perlu mengubah pola pikir tentang kegagalan. Banyak orang takut gagal dan memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Namun, kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Belajar dari kesalahan dan tidak takut untuk mencoba lagi adalah kunci untuk mencapai tujuan. Orang-orang Tionghoa yang sukses seringkali memiliki mentalitas pantang menyerah dan mampu bangkit dari kegagalan. Jadi, jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghentikan langkahmu. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang bisa membantumu tumbuh dan berkembang. Dengan sikap positif dan ketekunan, kamu bisa mengubah kegagalan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Dalam perjalanan menuju kekayaan, pola pikir yang kita miliki memainkan peran yang sangat penting. Dari 10 pola pikir yang telah kita bahas, jelas bahwa banyak dari kita mungkin terjebak dalam cara pandang yang membatasi potensi kita. Mengubah mentalitas, cukup. Menjadi mentalitas pertumbuhan adalah langkah pertama yang krusial. Dengan berani bermimpi besar dan mencari peluang baru, kita bisa membuka pintu menuju kesuksesan yang lebih besar. Selain itu, memahami dan memanfaatkan hutang dengan bijak dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam membangun kekayaan, asalkan kita tahu cara mengelolanya dengan baik. Selanjutnya, penting untuk melihat investasi bukan sebagai risiko yang harus dihindari,
tetapi sebagai kesempatan untuk mengembangkan aset kita. Dengan pengetahuan yang tepat dan strategi yang baik, kita bisa membuat uang kita bekerja untuk kita. Di sisi lain, disiplin keuangan adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan. Dengan membuat anggaran dan melacak pengeluaran, kita bisa mengontrol keuangan kita dan memastikan bahwa setiap rupiah yang kita miliki digunakan dengan bijak. Kita juga harus ingat bahwa belajar dan berkembang adalah proses yang tidak pernah berhenti. Dunia keuangan dan bisnis selalu berubah, dan mereka yang mau beradaptasi dan terus belajar akan selalu berada di depan. Menghargai waktu dan memanfaatkannya dengan baik adalah kunci untuk mencapai tujuan kita lebih cepat. Dan yang terpenting, kita harus mengubah pandangan kita tentang kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar yang akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Dengan mengadopsi pola pikir yang lebih positif dan proaktif, kita tidak hanya bisa mencapai kekayaan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kekayaan bukanlah sprint, melainkan maraton. Diperlukan ketekunan, kesabaran, dan komitmen untuk terus maju meskipun ada rintangan. Jadi, mari kita mulai mengubah cara pandang kita, membuang pola pikir yang membatasi, dan mengambil langkah-langkah konkret menuju masa depan yang lebih cerah dan kaya. Dengan semangat dan tekad, kita semua bisa mencapai impian finansial kita dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.